saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan toreko yang terbaik. Kenapa kok toreko terbaik itu sholat 5 waktu? Nah, kan dari kemarin tuh saya cuma membahas apa? Membahas iman, tauhid. Karena menjalani toreko kalau belum jelas siapa yang tempat bersandar dan kalian nggak bisa jelas siapa Tuhanmu. Ibadah apapun, ibadah toreko terbaik adalah sholat 5 waktu. Nah, jadi kalau toreko terbaik itu sholat 5 waktu, berarti ada keistimewaan pada sholat 5 waktu. Apa keistimewaannya itu yang dibedah? Kalau temanya toreko, berarti apa? Proses menjalani itu intinya dari yang Zoom pada malam hari ini. Intinya apa? Toreko dan pada apa toreko menjalaninya itu pada apa? Pada sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu yang bagaimana? Berarti ada keistimewaan pada perjalanan toreko, ada keistimewaan pada sholat 5 waktu. Sekarang kita bedah apa toh istimewanya sholat 5 waktu. Jadi bukan keterangan dari apa-apa, tapi keterangan membedah sholat 5 waktu itu bagaimana. Kenapa dari kemarin saya tidak membahas sholat 5 waktu? Karena penekanan yang pertama itu adalah keimanan. Kalau keimanannya yang kalian percaya, terus hubungan kedekatan dengan yang disembah, kalau sudah jelas siapa yang disembah, siapa yang tempat memohon pertolongan, siapa tempat berlindung sudah jelas, untuk menjalani sehari-hari agar tidak lepas siapakah Tuhanmu, siapa atau tempat bersandarmu, apa yang kalian lakukan? Kadang disuruh berhenti sesaat untuk mengingat Allah, mengingat siapa atau sandaranmu. Itu kadang-kala lupa. Mau tidur disuruh untuk mengembalikan, ya Allah aku titipkan keselamatanku, Engkau yang aku berikan kepercayaan untuk menjagaku dalam tidurku. Aku ikhlas mempercayai Engkau yang menjaga. Itu juga lupa. Kan banyak kalau saya pesen. Minimal pagi dan petang selalu kembali kepada Allah. Seluruh hatinya terus ikhlas untuk mengingat siapakah yang memeliharamu. Lupa juga. Kan banyak, saya pesen doanya. Nah, dari berbagai macam yang saya pesankan, kan yang penting kalau kalian tidak mempunyai rutinitas yang di situ untuk menghadap Tuhanmu, kalian akan larut. Bukan suatu kewajiban, tetapi yang mengetahui fungsinya itu kalian sendiri. Yang mengetahui kalian sendiri ya. Jadi hati kita itu kalau kita menghadap Allah itu bagaimana yang bisa rutin setiap hari, karena apa yang dihadapi setiap hari itu urusan dunia. Masa seminggu sekali, Zoom, seminggu 2 kali itu cukup. Kadang-kala lalai. Nah di situ minimal entah itu engkau sholat maghrib atau sholat subuh saja atau sholat zuhur atau 5 waktu, minimal ada yang kalian istiqomahkan. Kalau merasa sholat gaib saja sudah cukup, saya nggak percaya kok kalian tuh bisa selalu bersama Tuhanmu dalam keikhlasan. Kenapa? Karena ketika engkau enak,
sambil tiduran kamu tidur, kamu nggak bisa sambil beraktivitas. Kalau aktivitas, kalian pasti yang ada itu bukan Tuhan, tapi Tuhanmu lupa, tapi maksud dari kamu mengerjakan sesuatu itu yang ada. Sandaramu itu lupa. Bergantungmu pada siapa apa yang kau lakukan, itu lupa. Kadang ingat, kamu mengerjakan sesuatu, kamu bergantung pada Allah. Ya Allah, engkau yang memberikan terbaik, nanti aku ikhlas menjalani. Di situ bisa mengucapkan, tapi tembusnya hatimu dalam rasa ikhlas mempercayai Allah itu kadangkala kurang turun. Kemurnian keimananmu itu loh masih bercampur kotoran. Kotoran apa? Kotoran keinginanmu mengerjakan sesuatu. Itu namanya membedah kenapa sholat itu terbaik. Sholat syariat itu loh terbaik. Untuk melatih kedekatan kita dengan Allah di sela-sela aktivitas dunia. Dicoba boleh, coba aja lah. Kan segala sesuatu itu kalau nggak dicoba kan nggak marah, nggak enak. Dicoba enak mana? Kita melakukan sholat, kalau menghadap Allah, kita kembali kepada Allah dengan sholat dan dengan biasa duduk aja. Atau dengan hanya sadar saja, enak mana? Coba. Nanti dicoba lah. Itu sudah teruji. Maksudnya saya menguji sendiri. Sekuat-kuatnya kita. Sekuat-kuatnya kita itu ingat kembali. Kalau sudah menghadapi kesibukan dunia, ingatnya kepada Allah di pikiran, hatinya sudah lupa, ikhlasnya sudah lupa. Nah disitulah waktunya kalau berhenti sesaat, itu lebih baik, alangkah baiknya seyogyanya Anda kembali ke diri. Nah, sebaik-baik kembali adalah dengan tata cara ibadah tarekat. Entah mampunya dalam menjaga cuma maghrib aja, atau hanya subuh saja, atau dalam 24 jam cuma satu waktu, itu terserah. Yang penting tidak kosong. Nanti suatu saat Allah memberikan kesempurnaan. Pokoknya ikhlasnya bagaimana gitu, tapi perlu dicoba loh. Itu torekoh itu namanya. Torekohnya apa? Untuk menghadap Allah. Nah, kegiatan rutinitas sehari-hari ketika kamu bisa dekat dengan Allah itu apa yang kamu lakukan? Zikir dengan apa? Pakai tasbih. Itu hanya otak nanti. Coba zikir Allah, Allah, Allah atau la ilaha illallah. Itu kebiasaan di pikiran atau lisan. Tapi kalau dengan gerakan hatimu tenang, di situ kamu terbiasa menenangkan diri dalam bergerak, menggerakkan anggota tubuhmu itu, hatimu bisa tenang. Terpisahnya hati dengan gerakan, disitulah sholat ada. Jadi istimewanya di situ. Orang kalau diam, duduk, terus merendahkan diri di hadapan Allah, bersujud ikhlas, turun, lah kayak saya begini ya, sir. Ini enak kalau diam, tapi ketika bergerak langsung bilang, nah paling enak itu sholat, sambil melatih gerakan. Allahu Akbar, set, diam, bisa bergerak, tetap nggak lepas imannya. Jadi ada keistimewaan tersendiri di dalam
ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah di dalam gerakan sholat. Dicoba aja nanti tahu sendiri. Tapi jangan merasa terpaksa. Udah semampunya. Mampumu apa terserah. Karena mewajibkan sesuatu. Kalau saya yang bicara berarti saya mewajibkan. Saya tidak mewajibkan. Kenapa? Karena urusan agama itu urusan privat. Siapapun yang memberikan kewajiban kepada orang lain, dia melanggar hak asasi manusia. Saya melanggar hak kalian. Karena apa? Itu kebebasan kalian. Wajib itu kalian ketahui karena kalian butuh. Dicoba dulu, kayak makanan dulu, dicoba dulu. Entah satu kali, entah dua kali, dirasakan sambil menghadap Allah. Karena semuanya sudah terbuka hatinya. Karena semuanya sudah punya ikatan dengan Allah. Tetapi ikatanmu, kemurnian tauhidmu, hanya ketika kalian bisa tenang duduk set begini. Itu baru kalian merasakan longgar. Tapi ketika beraktivitas, hilanglah keikhlasanmu, langsung keluar. Apa yang kau maksud itu melupakan siapa yang kau percaya. Apa yang kau maksud dalam beraktivitas? Melupakan siapa yang kau percaya dalam hatimu memberikan kemudahan dan rezeki, pengupayaan jiwa. Hanya untuk toreko saja maksudnya. Hanya untuk toreko. Kalau pengen tahu toreko terbaik apa? Zikir bukan. Kalian kalau zikir tuh ingatnya kepada yang memelihara, tapi lama-lama ingatnya di otak. Asalnya dari hati, ikhlasmu, mempercayai. Lama-lama imanmu berpindah. Keluar dirimu, apa yang kau pikirkan, apa yang kau lakukan, itu nanti berpindah menjadi kau percaya. Kenapa kok bisa berubah? Padahal tumpuanmu sebelumnya ketika kamu duduk tenang, tumpuanmu jujur, hatimu itu mempercayai Allah saja yang memberikan kemudahan, pengupayaan jiwa, pemeliharaan hidupmu itu siapa yang kau percaya itu jelas ketika hidup. Tapi ketika bergerak, kenapa kok hilang? Itu karena torekohnya hanya torekoh yang mengingat torekoh dia. Coba kalau torekohnya sholat 5 waktu, Allah Akbar lah sambil bergerak. Kan dalam sholat 5 waktu sholat itu kan ada gerakan, gerakan semuanya. Nah, dalam setiap gerakan itu, di situ tuh menggambarkan kalian tuh ketika beraktivitas tuh lo bisa sambung dengan Allah. Dicoba nanti tahu keistimewaan dari sholat 5 waktu. Baru kali ini saya ungkap. Kalau terbiasa menghadap Allah sehatinya, terus dengan gerakan Allah Sami Allah liman hamidah, itu terjaga terus. Nah, di situ ketika kamu beraktivitas, bekerja atau apa, jadi sambil berjalan, di situ tersambung latihannya sholat 5 waktu, menyembahnya setiap saat, bersama Allahnya setiap saat, latihannya sholat, itu latihan menghadap Allah. Makanya torekoh itu namanya latihan, berlatih untuk menjalani. Nah, perjalanan yang asli ya kehidupan setiap hari.
Paham semuanya? Paham, Gus.